Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, orang-orang tua kita, wabil khusus segenap panitia dan pimpinan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, menyambung daripada penyampaian ulun tadi malam, hikmah daripada operasinya Nabi, dibersihkan hati Nabi agar kita menjaga jangan sampai bersarang penyakit hati yang membuat kita gagal menjadi orang baik. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, laula khamsu khisal la saran nas kulluhum sholihin. Kalau tidak karena 5 macam perkara, niscaya semua kita manusia menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Cuman 5 ini yang membuat kita gagal jadi orang baik. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, menerima hidup dengan tanpa ilmu. Kada tahu, kada mau bertakut. Ada kisah orang Banjar berjual itik nang hendak menukar orang kita Jawa. Dia orang Banjar itik-itikkan. Ujar orang kita Jawa, iki lanang opo wido. Orang Banjar kada paham lanang wido. Tahu maju ambatnya pak, pulangnya pulang, itik-itikkan. Orang kita Jawa, iki lanang opo wido. Orang Banjar bisa ai kangai berenang cuman kada laju. Aturannya bertakun apa salahnya? Makanya apabila kita pada berilmu, amal pada selamat. Ada kisah pulang, biar kita nih semangat duduk di majelis ilmu. Orang berempat belajar sembahyang tapi belum tuntas banget. Jadi sembahyang berempat, sekong jadi imam, bertiga makmum. Rupanya nang jadi imam ini sakit parut, anak merantau. Ditahani sidin, alhamdulillah berhasil berkantor kada bersuara. Tapi baunya tahambur dan bertiga nih. Ada sekong kada sabar bertakun, ai siapa berkantor nih? Oh jangan sekong kada boleh berpandir pian. Kita nih sembahyang. Oh jangan sekong untung ulun kan berpandir. Makanya ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, laisa ba'dal faraid abdal min talabil ilmi.
Tidak adalah pekerjaan yang lebih utama digawi setelah menggawi dan dipardukan Allah dibanding hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu ini ujar sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rakaatin tatawuan. Pahalanya lebih aku sukai Yesidin daripada dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Kabila kita sembahyang sunat 1000 rakaat sekaligus, alangkah tarawihnya banyak menjilat. Ada orang yang datang malamnya malam pertama 15 rajin ke masjid tarawih, 21 hilang nah. Setelah kemana hidupnya kepanatan, kelaparan, apalagi 1000 rakaat. Ulun pernah ngambil ijazah sembahyang sunat 200 rakaat semalaman, hanya dapat 100 asal berulang gitu. Asal terpacul jadi. Nah, kita hadir di sini kan ada terpaculnya, tapi pahalanya lebih baik daripada ini betul. Lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila yuk kita mengantar jenazah ke makam 1000 orang mati ya. Ulun sudah seminggu lebih di Banjar, jadi melihat orang mati. Dia orang mati, sini 3 malam dah, 2 malam kan dia mati. Lalu di mana-mana dia mati. Apalagi bagaimana di kampung, setahun sekali ya orang mati. Apalagi sekampung dia 20 orang orangnya, hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Ganal pahalanya ganal. Maka itu ya Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tegas Nabi mengatakan barang siapa nampak tujuh berjalan menempuh jalan menuju hadir di majelis ilmu, maka orang itu sudah dipilih Allah mudah jalan menuju surga. Alhamdulillah. Apa ada untung kita? Karena amal kada berilmu amal besar. Ada kisah pulang orang berkawin sampai ya bermalam di rumah mentuha. Malam pertama dikira minantu mentuha di penyembelihan, padahal ada dikira mintuha minantu di penyembelihan, padahal ada juga. Cuman saling menyangka baik. Subuh pertama pada duluan bangun, tadi dulu yang minantu. Sekali minantu mau mandi mampir wudhu langsung azan. Bangun mintuha jadi mintuha dalam hadis ini. Bujur gue minantu ini orang taat nih, azannya akhirnya azannya singkatnya belakang. Yang melihat panduan di buku azan tuh Pak, itu kan Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, jadi azannya Allahu Akbar 2 kali. Wah jadi itu hak minantu ini sanggup menyingkat azan, ambil wudhu menantu pun takbir sampai yang suku mintuha menggawe menantu tanda 4 imam. Menantu merasa mintuha ada di belakang membaca Fatihah belagu habis-habisan. Nang mintuha bamin belagu juga asik belalaguan sampai yang tadi kuat. Orang sampai yang subuh 2 rakaat bantainya 3. Hingga sampai yang mintuha menggawe karena dia makan ikan 3 subuh. Orang minantu bertakwan memangnya bahaya di kampung itu udah pasaran setiap ada di pasaran itu orang pasaran juga mengapa itu bahaya yang mana itu karena terlanjur 3 berarti subuh esok kita sarakaan aja mana bisa. Makanya tidak ada kata Imam Sufyan bin Uyainah lam yu'ta ahadun ba'da nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fiqh. Ujar sahabat Sufyan bin Uyainah, tidak ada yang diberi Allah akan itu orang setelah pangkat para nabi sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama dibanding ilmu dan paham fasih. Jadi berilmu ini di bawah peringkat nabi, imbah nabi ialah orang yang berilmu ini. Maka apabila diberi ilmu berarti pangkatnya setelah nabi, maka memuliakan orang berilmu seakan-akan memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebab? Karena kalau berilmu ini nyaman, maka orang ini boleh. Ada kisah ini Tuhan ya. Waktu itu ada orang anak berkorban sapi sekong tapi berlepas karena sidin banyak isi anak.
Orang bahari itu berbanyakan anak. Ikan beranak masak wati. Banyak beranak banyak rezeki. Kami adim-adim 16 orang. Saat ulun tadi kami paling banyak deh. Soalnya ada udah tahu guru di satu kampung. Bertakuni jadi berapa anak guru 18 ya. Pikir hati ulun orang kayak bisi pabrik surat. Orangnya boros ya. Orang boros itu bahayakan. 18 anak. Ada sama, wah ini ikan beranak masa kuning. Banyak anak nambah panik. Dilarang keluar malam patang keluar. Pokoknya rumahnya ikan yang keluar malam, makanya jangan sampai ikan terpengaruh dengan pergaulan bebas. Karena sudah bergaul bebas, makanya banyak sedikitnya bisa rusak. Jangankan kita, kucing saja kalau sudah bergaul bebas dengan kucing tetangga, kulitnya rusak. Itu ada bisi kucing, bekong, anak ular pekat 7 hari kucing, tetangga kucing di jalan, ingonnya bawanya bulik, ingonnya berdua, laki keduanya bagus, tahu. Rapi dimandiinnya, disikat gigi, apa namanya tuh, bulu-bulunya tuh ditarik bagus, banyak bulunya. Masih kucing kan, anak naik ke meja, taguh, buliknya. Bila kami belum kopinya, bila bihira keluar, tahinya, lakinya kata keluar masih. Rupanya sudah ganal, anak begini kucing nih. Keluar rumah semalaman gak bulik, sekali pagi bulik rusak. Nah biasa kami berlukuk betimbak, lalu dinding lalungkang timbaknya, lalu dinding lawang timbaknya, hilim ulun dan tilatang timbaknya. Inilah akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Dilarang keluar malam, salahnya patang keluar. Puja mamanya, kenapa nanti kamar keluar malam? Mama akan kena membolehkan. Aku ngajar keluar malam gede. Ulun keluar siang tadi, cuma boleh malam. Apa ada tuh paning buatnya? Orang belepan anak berkorban sapi singkong. Bertakun ke guru, ujian guru kada boleh. Sapi singkong itu betujuh, anak kau belepan. Kayaknya kawan aku kayak naik mobil Innova betujuh kau belepan. Beda ini pas 10 gitu kawan. Tapi kakak-kakak yang dibawa. Ujian anak berkorban, amun kada boleh ulun jadi korban. Daripada kami bertujuh, bahkan deraan anak si kong berjalan kaya aja sih dia. Bahkan berjalan beretaan dia di akhirat kada kayak kendaraan lagi. Ujian nanggu, terserah di situ aja. Dasar sapi si kong bertujuh bukan 8. Cuman sidin ada mendengar kabar, ada kiai berdiam di kampung, ada. Kada dipakai orang lagi, apa deh? Ulun ini memang Tuhan di daerah Pantai kepuas mohon ujian dari untuk maharagu jadi nah apa aja barang Tuhan kan dipakai jadi bini gitu kan dipakai bujuran jadi ditakuni ke Tuhan tadi kayak bagi guru bolehkah kami ini berkorban sampai singkong melekat punya guru boleh ayo orang sana guru itu kan membolehkan ada di sini ada ya kawalnya yang membolehkan sanang sih dia guru ni kawan dirunding, mengenai itu guru aja orang berkorban kalau dia guru belum mengatakan anak modo ada karena halus, ada guru aja ada kenal ada belum tapi sudah balik kan, baru kamu ketahui dia guru anak modo halus ada, sapi itu kan tinggi kenal, otomatis kan anakmu pada kawan naik ke atas itu, maka gurunya jangan ada tinggal anakmu kayak apa? Aku ada usul aja guru supaya anakmu jangan ada tinggal, jika menukar kambing singkong. Mungkin kejejakan anak meluncat ke atas. Asalnya berkorban aja sih sapi singkong, kambing singkong belapan boleh. Siapa marah? Jangan belapan, sapi singkong 10 orang boleh. Asal tambah kambing 3 ekor. Itu namanya kiai berpolitik namanya. Jadi kiai itu kan dilarang kan berpolitik asal panah aja pakainya. Tapi kalau ada ilmu bahaya. Makali orang tujuh makali orang ada kisah kawan ulun nama kisahnya mati dia orangnya si ini bahas kayu perahu jungkong kayu berdua tetamu paring anyot paring kami sana tuh paring haur bisa gulung bisa
Jadi mengkadang-kadang paring au, mengkadang-kadang au bulu, mengkadang-kadang bulu paring, mengkadang-kadang paring bulu, mengkadang au bulu. Dan sepuluh apabila taufik nyaman di pencerahan ini, dia mudah anak habis diberikan sekolah yang bisa mengikuti sekarang ulun itu suara. Sekalinya melihat paring itu buka ini presidennya mesti unjun nih. Cari angkat unjun juga. Sekali diangkat lari talinya tuh berarti iwak benang nih. Sekali diangkat dalam kisah rupanya iwak tapah ada kurang 5 kilo beratnya dalam cerita lu kalau nambahin itu ceritanya 5 kilo kisahnya itu masuk jongkong kayak apa status ikannya dilepas sayangannya diambil angkat turun hendak membudidayaan siapa pun ujungnya akhirnya datang ke rumah guru dan telanjur di kia guru cuman ada sampai makam guru belum aja guru sekongkol kan di akhir zaman ada tak dikira guru pada lain tapi terlanjur dan sampai guru datangi ke situ sang datang ke situ bertakon bolehlah ya guru kami ini dapat ikan kami makan bolehlah di mana dapat pun di sini ujung uang ada guru ada boleh di sini ambil uang ke tapi hanya guru hendak berikan ke mana sekalipun kita tahu jadi kemana berikan tetap haram bukan cari sini ada dapat jatah sekalinya ujian yang datang tadi ancaman guru aja cahaya boleh nih iwak nang apa 5 kilo kami panggil 2 nang sebelah buntut bikin kami nang sebelah tanah ke kepala itu bikin pian kau hirin talunya kalau kau hendak masak asam pedas ke pian oh dia mau dibagi 2 ini ulun memang ada sudah mutalaah kitab bagi membagi tapi belum selesai pang di sini belum nonton coba pang aku nonton akan kalau pada kau di sini aku melihatkan masuk ke kamar ada lewat keluar amun dibagi 2 aja halal lah adanya karena kada berilmu tadi makanya kayak apapun hidup kita kada boleh putus dalam niat menuntut ilmu. Ujar Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntutlah ulimu sekalian ilmu dari buayan sampai ke liang lahat maguru aja ulun ni hendak kayak memasukkan anak ke pesantren tapi anak ulun ni kada dibakat lagi di kiai juga lah anak hitong nah abahnya tukang jerat burung beruang neneknya tukang jerat harimau neneknya semalam tuh tukang tangkap buaya dan kadang senulungnya buaya gitu kayak apa ada keturunan sekalipun ada keturunan sekolahakan anak pondok ada aja itu manfaatnya ada kisah guru kami orang ini guru kampung bisa aja baca kitab non halus tanggenal ada bang bisa anak lelaki bang untuk akan sidin keempatnya sudah cukup tahunnya disuruh bulik sudah bulikan dipanggilnya neneknya saksikan ya abah ini cucu-pian bulikan di pundoknya aku nak mantes kayak paham panggil penggenalnya nih ikan baca kitabnya kemudian nonggenal tuh belum kan baca kitab boleh kemudian abah lawasnya di pundok nah mereka pulang maka kada bisa baca kitab ulun bahaya di pondok mendalami ilmu dukun. Tapi abahnya kenapa ini juga masuk pondok maka keluar jadi dukun. Dari kabahnya kemudian neneknya kan bisa disariki anakmu ini sudah memundok itu baik sudah ada hajat tuh kita manfaatnya katanya. Ada wene kawan neneknya. Takutnya nang kedua pulang nikam nang kedua baca kitabnya. Ada bisa juga. Punya nambah tapi kamulah di pondok aku bahaya belajar ilmu patri jadi mau ada panci bucok tukang kali ada email bucok tambah tukang patri kenapa dia abahnya masuk pondok maka kulit itu tukang patri ini jadinya marah aja orang memundokkan aja tuh berapanya anak jadi ngapa kan mungkin aja jadi kiai buletaan jadi kiai buletaan anak muridnya pesantren ada santrinya 2000 soalnya tiga tahun akan datang jadi kiai semuanya kemana-mana pengajian oh banyak kan mesti ada tapi belakangnya tetap ada
Aku nih nomor 3 pulang ikam di sini baca kitab ada bisa juga. Ujian abah sampai kamu lah di pondok, aku bahagia di pondok belajar memanah. Nah jawab yang ini anak jadi film Arjuna, aku di sini. Sekalinya yang terakhir pula. Ikam jabah terakhir, nah harus bisa nih pengharapan abah ling sikong nih. Soalnya ada bisa juga. Ujian abah sampai kamu lah di pondok, ulun bahagia di pondoknya belajar ilmu tabang. Jabahnya nak mewarisi mak lampir sama itu. Marah abahnya. Rupanya alhamdulillah. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di masa itu ada raja kehilangan anak gadis cantik jelita. Ada dapat mencari raja bola sayembara. Siapa dapat menemukan anak hidayah apa diberi hadiah istana sebiji. Kalau lelaki langsung dijadikan suaminya. Yang bapak gading berunding kayak pembang ya kalau kita ikut sayembara. Ujian abang sadar diri lagi nggak? Kita ini kan orang tamatan pesantren, mana bisa bertarung di luar sana. Ujian ngatin kan abang berdukun. Di dukun ini di mana? Ada kajiannya anaknya hampir bas komisi banyak bacakan mantra, ada gitu jumpa bunga, cimbo, cimbai ke situ. Kalau ada anak aja mengongkong dalam baskom, ya juga di jangan abang ulun kan dukun, ambilnya pas komisi banyak. Baca mantra mengongkong anak raja di baskom tadi pandangannya tapi di sebuah pohon dibawa terbang oleh burung garuda tapi pohon pandangnya di sebelah buah pulau harus menyeberang laut dan abang kan begitu ambilin jadinya kita menyewa jungkong aja tulakan sampai di tengah laut jungkong kucur hendak karamna jambangnya matian kita jangan ada yang tenang ulun kan tukang patri tampalnya selamat sampai ke Subarang berunding bapak tadi kayak apa cara mendapatkan rakaja kamu dinaiki terbangnya jangan ada yang tenang ulun kan lihai memanah biar ulun panah burung garuda masih melepas anak raja jangan abang kalau anak raja dilepas gugur anak raja oh jangan ada yang sesuatu ya ulun kan bisa terbang abang tinggal panah kita ulun terbang akhirnya dipanah jatuh anak raja di pangkuan anak nang paling bungsu bulik ke rumah antar ke rumah raja bingung siapa yang kawin oh ya abangnya aku yang kawin kenapa karena aku mendukuni pun kada mendukuni kada tahu kandakannya jadi adik dia bisa kada aku tapal jungkong apa gitu kemudian kita jadi adik kada aku timbak dulu dia tuh melepasnya oh jangan bungsu kada aku sambut anak aja jadi tapai juga antara dua lah mau ditapai tembu ya bingung siapa yang mengawini jenah abang ulun bikin musyawarah ulun menakuni kambing bisa terbang siapa kemarin mengirimi duit abah ikan ini bisa memanah siapa mengirimi duit abah ikan bisa menampal jungkong dan siapa mengirimi duit abah abang jadi dukun siapa mengirimi duit abah kalau itu sepakat kita putuskan ini anak aja julung abah aja hanya abahnya lawas sudah alhamdulillah ya abahnya ini manfaatnya rupanya memasukkan anak ke pesantren dunia akhirat dapat manfaat yakin itu ada usah khawatir tapi macal banget gue jangan malah macal lah malah terlalu aku di rumah mau kan gawian gue di pondok kan ada jual gawian gue cuma di pondok pesantren pintar berarti manfaat jadi gue jadi pada macal itu kan ada tantangan ini walaupun macal anak tuh kalau berilmu banyak taubatnya mah ada kisah orang taubat tapi kan berilmu beriman kalau sekakap beberapa orang alim dan mau juga cuman dapat hidayahnya anak berubah lalu anak taubat berunding kedua itu kemana kita taubat di sini kita harus sedikit saja dia malu kita kelihatan kawan pulang ke masjid ya kawan kita tengah malam aja ke masjid jangan sibuk tengah malam masjid itu kunci kita buka imamnya berikan maka itu dia kita mengadang subuh aja bila ada suara mengaji di masjid atau azan di masjid kita ke masjid berarti masjidnya buka ada mereka berunding subuh kada imbai bangun tajurun nang sekong langsung berangkat ke masjid ternyata cuma imam ada di masjid masuk periman tahajud imam melihat periman masuk kenapa kata imam kau masuk ke masjid salah tempatnya ada imam ulun hendak bertaubat oh bagus ya imam ulun yang kemarin jadi periman taubat jadi imam
Pantas wanita hinggu orang ini nih. Orang mantan juga, orang mantannya walaupun sudah taubat tapi jiwa wanita ada masih. Jangan macam-macam bisa terbang tunggak karena daerah wanita itu masih ada. Soal kalinya bertakon imam. Oh jadi Imam Ikam sudah belajar masalah sembahyang sudah Imam aja. Berapa gerang jadi Senin subuh 3 kali imam aja. Ajak imam kok semacam oleh lalu bukan boleh tetamu kawan nak taubat tadi. Oh ya kawan nak maka boleh taubat ditunda. Kenapa ditunda? Imam mamuk di kerajangnya untuk turunkan di waktu lupa. Oh jangan sikung kenapa imam maka mamuk hanya bertakun awan ulun. Berapa ikan Senin subuh? Jawab 3 di kerajangnya. Oh itu ancak ulun melunjak. Ada pangsuah belajar silat bahari. Oh jangan sikung berikan aja. Oh jangan anak terbeli tadi. Aku dan nak boleh di sini nak bertaubat bujur-bujur. Ada usaha di sini syarif masih. Aku kadek aja tulak dulu lah. Ikam ni cecang pada tulak. Memangnya ikan berapa gerak Senin subuh. Ya kawan yang terbeli aku aja 2 juga. Alah berikan aja lah kita. Aku nang 3 aja yang bantai. Apalagi kau cuma 2 kau repot aja. Akhirnya berikan dari taubat. Kasihan pun anak kan berilmu. Makanya bila kita pasrah anak kan berilmu gagal jadi orang tua yang baik satu. Yang kedua, penyakit hati yang sangat berbahaya membuat gagal kita jadi orang baik. Wal hirsu ay ala dunia. Wal hirsu ala dunia, terlalu berambisi dengan urusan dunia. Bercari ini ya Allah, ada ingat apa-apa lagi. Sembahyang ada kegenangan lagi, anak ada terus lagi, bakiki, bercari duit. Nah, makan aja ada sawah. Padahal jual nasi, bisa makan. Kelaparan. Namun dijual basi kelaparan wajar. Dijual nasi kelaparan uang. Kenapa? Karena sibuk mencari duit. Kita ini kadang mencari duit, jadi ingat lagi kesehatan. Kayaknya sudah garis mencari sehat, habis duit itu pulang. Balik nol pulang. Padahal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya. Tertipu kita. Kita ini lagi anu gagah, ulun ini lagi anu kayak Samsul Bahri. Apabila bersurai ke atas, ulun tarik ke bawah mirip rambut abang Arabik. Sama lagi bersurai ke atas, tarik ke dengan muridnya lagi. Kepala lowor kayak. Aduh, saat itu binian di luar tuh semalam. Waktu gagabisan banyak bunga-bunga sama kayak ayu tinting. Dia suka ada kayak mak lampir. Namun kita waktu lapar nikmat makan sudah kenyang, mana ada nikmat lagi. Menambah kenyang suruh makan lagi, mana nikmat menipu. Menimba kawin, menimba menikah, bahagia kita ampun setia sehidup semati. Pemenang laki ke situ nang bini. Kada berpisahan kayak Juli dan Julita sampai berbilang dia saking bahagianya dunia seakan-akan milik kita berdua. Itu kan cakap yang melisit gitu. Kalau dunia milik dia berdua kita mau diantar kemana? Saking bahagianya. Amar bawa parfum Casablanca, nang bini bawa parfum sedap malam anjilum kurihingan. Ada suara tangkar belum berjalan ke rumah mintuha. Misalkan kita pelisip batis nang bini lampas di jember, terputus-putus tali sandal, hati-hati sayang dia. Anak 3, cucu 2, soalnya tergamsar nang bini lantak kaulah gitu saja. Kemana anak-anak merasa tergamsar. Kemarin maka hati-hati ayah. Namun niba kawin nang bini manggil laki kakak, nang laki manggil bini adik. Ujungnya yayang panggilannya. Sekarang sudah suha bergeleran. Orang bertakon, mana lakimu yang dia tahu dia dalam Tuhan ke mana kok? Ada kemarin yayang panggilan soalnya Tuhan ada orang yang luar memanggil laki dan Tuhan. Nah laki juga hai melihat bini bungkuk anak kemana kok gitu. Jenang bini berang main nawai rupanya laki bukan nawai juga sama. Makanya menipu dunia ini membosankan. Hari-hari makan lauk ayam kampung busan, hari-hari makan ikan haruan busan, hari-hari makan lauk daging busan, apalagi hari-hari makan iwak asin nanti busan lagi. Membosankan. Dunia buat sengsara. Kebanyakan makan daging tensi naik.
kebanyakan undang gelas kolesterol, kebanyakan kompor pelinju asam urat, kebanyakan makan ikan laut romantik, kebanyakan makan di warung duit habis. Nyamannya dunia ini, maka itu jangan mengabaikan urusan akhirat sebab dunia rugi. Nah kedua, nah ketiga yang membuat kita gagal jadi orang baik, wasuhu bil fadli, karena pelit dengan kelebihan yang sudah ada. Kita ini bersyukur dikasih Allah lebih, jadi bos sudah sugih, kita bersyukur kita. Tapi kalau kita pelit, gagal kita menjadi orang baik. Makanya saya bilang subuh tadi, kita sudah terlanjur jadi bos, jangan pelit. Kalau hadir kepentingan agama, kalau hadir kepentingan ilmu, kan bisa pelit. Gelang kayak telunjuk, genalnya kalau kayak kalintingan mau kita palarakan lah. Kalau kita mau mati, urusilah umur kada panjang, mati kita laki kawin pulang. Gelang ibu naga telunjuk dipakai bini anom, nang kalau kayak nang kalintingan pakai bini anom, nyamaninya ibu maka pohok begigih mengumpulkan duit. Sekali mati kada terbawa ke kuburan, nang ada dipakai bini anom, nyamaninya janji hidup semati, buelnya semalam pang jadi janji sudah mati, siapa hendak buang masuk ke kuburan gitu. Kawin pulang. Kita gini latihan yang terlanjur jadi bos, jangan pemalas, kawan duit bikin agama, mobil Alphard, rumah bertingkat, bini 4 pulang. Mungkin kita mati, ini dikawin orang bini kita, makanya kawin ini sopir ulang tuh, sopir awak kan bisa karena mamanya itu. Kalau nyawa mati, kawinnya bini awak, mobil Alphard naikinya, rumah bertingkat naikinya, bini gitu. Boleh nyampe tuh nanti kayaknya. Kita maka ditanya di kubur, dari mana kau dapat duit, kau kemanakan? Pertanggung jawabannya berat. Nang laki anu nyamannya dia mati, kena dari mana kau dapat duit? Warisan harta laki Tuhan. Selesai. Makanya kita jangan pelit kalau sudah menjadi orang sugih. Ujian Nabi as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah disayangi Allah sekalipun kadang ilmu. Asal pemurah. Karena kata Nabi, orang yang banyak tinggal di surga itu 2. Pertama husnul khuluq, yang kedua wasakha. Yang banyak berdiam di surga itu baik akhlaknya dan pemurah-pemurahnya. Maka wali-wali itu pemurah, pada pemarah. Guru kita, guru abah sekumpul. Coba tadi dalam syair itu, orangnya pemurah. Ada duit disiapkan sidin, hadir tamu-tamu para habaib, para ulama. Ada spesial mobil yang menjemput sidin, orang-orang alim. Ada toko sidin yang hadir membantu orang-orang janda yang susah. Coba itu tanda wali itu. Kurang apalagi tanda wali pada beliau. Karena orang wali itu meniru Rasulullah, pemurah dan kada pemarah. Ini antara lain. Nah, keempat, yang membuat gagal kita menjadi orang baik, orang ria, karena pamer dengan kelebihan yang ada. Kita kada boleh pamer. Ujian guru sekumpul, saya mendengar baca menakib kemarin, berpesan beliau, kalau kita ini banyak besi murid, kita jangan sombong, jangan merasa bangga, kita jangan pamer orang-orang sekalipun banyak besi murid. Kenapa? Karena setiap kita ini walaupun banyak yang suka, ada yang ada suka masih. Begitu pulang dibalik, kalau ada orang ada suka marah, kenapa? Pasti ada orang yang sukawan kita. Tapi kalau banyak yang suka, kita jangan bangga. Kenapa? Ada orang yang ada suka. Di Pekanbaru, Riau tuh Ustaz Abdul Samad tuh penggemarnya luar biasa. Kalau sidin ceramah tengah malam, gen palo masjid. Ulun ceramah tengah malam, siapa yang datang? Kuntilanak. Nah, di bawah tangan pian ini jadi betul lawasnya, dalam beli bedulu. Karena apa kami lawan jam lagi sampai tengah malam. Pengajian ulun batal, sidin datang kan mau pada penelitian batal bakal apa kan? Ulun maka datang ke tempat soalnya dia nuang aku telepon dia pun gimana pengajian pakai selesainya kan? Coba pengajian Afgan dipakaikannya. Tapi masih ada orang yang kada suka. Imam Syafi'i itu hebatnya bukan main, bakar amat orangnya. Tapi ada yang kada suka di sini. Syekh Imam Nawawi itu karena sembahyang ke Makkah ke pejabat cuma dengan Ki Khalil terlambat sembahyang. Jadi Khalil bagaimana ini bahayai? Kalau sembahyang di sini waktunya orang nyanda. Jadi Nawawi kita sembahyang ke Makkah aja.
Bagaimana caranya pegangan tangan dengan Kiai Khalil? Buka mata di Makkah deh. Ulun ditakoni santri semalam kelas 3 hadiah bi Ustaz dia bisa tak jual ke Makkah ke Kicing ya? Ya kok nak 4 kah? Pejamkan matamu, pejamkannya beberapa orang. Ya kok buka, soalnya dibuka, apa masih dipuntuk Ustaz ya? Ya ulun berikan dah. Kenapa yang pengalaman pengalaman? Gila orang segagah aku kalah dengan santri. Apa kata dunia? Santri itu takunnya dulu tikam santri milih mana yuk? Ada begini bungas tapi akhlaknya kan baik. 61 ini akhlaknya baik tapi kada bungas milih mana yuk? Santri pintarnya tapi kada cerdas. Kalau ada santri aku milih 6 bungas tapi akhlaknya baik. Ya kunang itu sudah dikawini orang. Tinggal juga. Tidak kalah saya tanya pula melatih kecerdasan santri. Ya ulun tahu milih mana ya? Dapat bini nang bisa mencari duit atau dapat bini nang kada bisa mencari duit. Oh ya santri pintar pak. Ulun dia mencari bini nang bisa cari duit saja. Nyaman lakas sugih. Bini mencari atau mencari aku justru lambat sugih. Kenapa? Karena duitmu kada aman. Di mana aja kau menyimpan duit dapat mencari ini. Kalau anak dalam lemari dapatnya di dompet dapatnya kan disugih dia orang. Allah ulang. Syekh Nawawi itu orangnya hebat bukan main. Tapi ada orang kada suka. Makanya kita jangan riak, jangan pamer. Kenapa masih ada orang yang kada tujuan kita? Untuk apa kita pamer? Semua ini anugerah Allah, bukan hendak dipamerkan. Yang terakhir, wal ijab birahi, yang membuat gagal jadi orang baik karena mengagumi dengan pendapatnya. Karena pendapatnya selalu benar, jadi kagum pendapatnya. Padahal pendapat kita tuh kada mesti benar menurut orang. Karena setiap kita ini punya kelebihan. Palikul lisain maziyah. Setiap kita tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Ada orang Bukhari pintar banget, namun sekarang ini 1 derajat dengan doktor profesor. Sekolahnya dia dari ketika puas nih. Saking pintarnya anak mengadakan penelitiannya orang melaut. Pakai jungkong, nampak kayu berdua, sekong di hadapan, sekong di belakang. Profesor ini bertanya di perjalanan, gak takunan di hadapan ikan tamat nak sekolah S1 ke S2, ada DB S1 Pak aja. Aku tamat SMP beneran, ada menyambung lagi mana? Kenapa ada nyambung di sini? Duit kedede, jadi hampir sekolah, terbentuk biaya, maras nasib mau ngaji. Berarti kami menyanyiakan sepertiga hidupmu. Karena ya kada berduit takutnya di bulan di belakang di kampung dia S napa tamat S berapa aku ada S-an Pak aja S3 kada tamat aku di sini koma jangan profesor kasihan nasib mudingai berarti kami menyanyiakan separuh hidupmu. Rupanya di tengah laut sampan bocor jongkong bocor parang jangan berdua Pak Profesor kami bertanya iya ini bisa lah berenang bisa kah Bunyong? Nah, aja profesor mana aku bisa berkunjung. Subhanallah, jangan berdua berarti bapak ini sudah menyanyiakan seluruh hidupmu. Ini tinggal lagi mati, kami masih ada separuh. Jadi sehebat apapun kita ternyata ada kurangnya. Jangan mengagumi kehebatan seorang. Punya sahabat Ali pun indallah khairan nas. Jadilah kita di sisi Allah sepaling baik manusia. Tapi wakun indana syaranas. Janganlah kita pernah merasa di antara kita paling baik, jangan. Silahkan menjadi orang paling baik di sisi Allah, tapi kita pantang merasa lebih baik daripada orang. Ada kisah ini orang ini mondok, kisah guru juga. Ini mondok sudah 10 tahun, anak ambil sih Tuhan sudah. Beizin awan guru, ulun guru ai anak berambil. Nah, memandang asal Tuhan banget. Ujar guru ikan belum lulus. Maka 10 tahun sudah mondok, maka ya Pak Guru dia ulun ambil 3 guru ada lulus belum, tapi menikah minta ambil jadi ada syaratnya. Jika mencarikan makhluk Allah yang paling jelek di antara kita waktunya 3 hari aja kan boleh lebih. Boleh ke rumah esok berjalan tetamu anjing
Soalnya ditaruh anjing bisa sahnya 2-3 kali tak juga di kampung anjing. Di sini bungol banget anjing orang ada salah di kampung, berarti anjing ini paling bungol sudah orang lalu di kampungnya. Maka bisa ikut pulang. Kau kenapa dia ini? Kemana-mana ada suatu silawan. Berarti anjing paling jelek. Sekalinya malam berpikir sih anjing jelek tapi kadang mau kalah. Anjing itu jelek tapi ini ada kelebihan. Dalam kitab Kasyifatus saja kelebihan anjing itu 12 macam. Kalau ulun sampaikan malam nih sampai tengah malam gak selesai karena ulun kan ingat. Yang pertama anjing itu kelebihannya punya sifat tawakal. Makanya kemana aja ininya pasrah ada suatu sango. Suara melihat anjing aku sebelah membawa si bungkus. Dia yakin sana ada rezekinya. Dia guring suara masuk ke rumah. Berdiam di kamar guring gadanya di rumah guringnya pasrah dengan Allah. Ada takutan dipatok ular gadanya. Kenapa? Semua itu kan takdir Allah. Allah akan menakdirkan patok ular itu dipatoknya. Kita udah sanggup guring ke rumah. Berarti kita kalah dengan anjing. Anjing itu nomor 2 ini setiap malam berarti guring malam ada. Takai kita ke rumah orang ambil anjing yang satu malam, ada tahu pelanting bukan sasahnya habis-habisan. Nah, walaupun anjing itu ada diberi makan oleh majikannya, semalaman menjaga rumah majikannya. Itu kata Imam Syibli rahimahullah, mendak bisolihin mengambil hadis Rasulullah. Itulah kebiasaan orang saleh, mesti bangun malam. Makanya berusaha kumpul, kita di belajar bangun malam, malah setumat biar tak imbai orang saleh beribadah kepada Allah. Berarti kita ada lebih baik daripada anjing. Besok berjalan pulang sini mencari siapa nih di sini yang paling jelek di antara kita. Sekalnya bertemu orang gila dipakai dengan satu kuring ke sana ke sini karena kekaruan. Berarti di sini orang gila ini yang paling jelek boleh sini besok aku jangan ada guru. Berarti yang paling jelek ini orang gila. Soalnya berpikir malam orang gila ini kan ini kada mukallaf. Ini kada diberati hukum, ini kada sembahyang, kada bapak. Ini ada puasa, ada apa? Orang ada diberati hukum, ada masalah. Lagi orang gila ini punya kelebihan orang gila ini ada suah nyambeti orang. Suah kita melihat orang gila memandirakan orang. Dudukan di warung kopi berantok orang gila. Menyambeti orang si anu kaini gede malah nang waras nang nyambeti orang. Orang gila itu pak minta maaf lah. Inya sampai inya bertemu ketangguhan. Belum kan di hadapan pondok pesantren Al-Wafiyatus Salihatuh. Ada orang gila nang seikong sebelah sana, tuh nya mau mandi tanah tuh boleh sabun, penabuk pari terus gawian. Nang seikong tuh, nah paling ini paruh ganggu, tuh katanya udah berjuang itu, sekali bertamu artinya nang seikong dari sana, seikong dari sini, kalau memperhatikan bersilah pembendak, ya kok bertaguan orang berdua ini, kira-kira bertamu ke panggil lainnya. Sekalinya bertamu hak pesan tuh bahunya ada bertaguran. Nah, jadi mau ada di kampung kita nih orang ada mau bertaguran itu tuh. Berarti kita ada lebih baik daripada orang gila. Ada sebuah menyambati orang ini kita karap, berarti orang sudah. Kata kiai Jerun kemarin orang nak batu menyambati orang ini kebanyakannya tapi kada bertahan malah dia. Kalau beginian dia memang sudahnya sudah berjalannya tidak lahir jadi berarti jadi aku dapat nang paling jelek isok menghadap kiai. Begitu menghadap kiai jadi mana orang nang paling jelek. Oh jadi Pak Kiai orang nang paling jelek ni ulun. Amun kayak itu jadi ikam lulus hari ini ayuha nak berdakwah ayuha nak mengajar ayuha. Tapi ikam jangan merasa lebih hebat daripada orang, biar jangan menyalahkan orang terus. Nah ini makanya kun indallah khairan nas. Jadilah kita di sisi Allah sepaling baik manusia. Jangan merasa paling baik, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Setelah itu baru Nabi diperjalankan. Insya Allah saya sambung pada episode berikutnya. Jadi ada opini yang dapat sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dalam